Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Kamis tanggal 22 Agustus 2024 jam 7:57 di pagi hari. Hari ini saya sebagai Kak Iya akan mensurvei rumah-rumah siapa saja yang menjadi sarang nyamuk. Oke, nanti kita belusukan ya ke rumah masing-masing. Ini pertama adalah rumah saya dulu. Saya sebagai pembuka, saya harus mencontohkan kepada adik-adik saya bagaimana rumah itu harus rapi dan jangan menyarang atau jadi sarang nyamuk. Karena nyamuk itu adalah binatang yang jahat dan dia hukumnya wajib dibunuh. Salah satunya binatang yang wajib dibunuh adalah salah satunya nyamuk, cicak, kelabang atau kaki seribu, ular, tikus. Satu lagi itu adalah binatang-binatang yang membawa aura negatif pada rumah tersebut. Makanya kita harus membasmi namanya binatang-binatang yang membawa aura-aura negatif itu, karena akan mempengaruhi rumah atau yang ada bernaung di dalam rumah itu bisa terbawa, udah terkontaminasi hal-hal negatif, terkontaminasi oleh yang berbau-bau negatif. Itu harus dijauhkan dan kita harus membersihkan, karena salah satunya adalah kebersihan itu sebagian daripada iman, dan iman itu sama dengan takwa, dan takwa itu adalah di surga. Jadi kalau kita ingin rumah kita bersih, kita harus berbenah diri. Kalau kita tidak berbenah diri, sama juga kita tidak merubah diri kita, rumah kita bisa berantakan, sarang nyamuk bisa merajalela, akhirnya membunuh kita manusia yang tinggal di rumah ini. Jadi kita harus rajin-rajin bebenah, antara bebenah diri, bebenah rumah, bebenah semuanya, harus diberes-beresin segala yang kotor-kotor dan yang jelek-jelek itu dibuang-buangin. Oke, pertama pemandangan di sini ya. Ini selalu saya sapuin di samping rumah saya ini. Oke, di sini adalah kamar saya. Kamar saya lihat susunan ini, tapi ini bukannya ini sudah tertata ya, barang-barang plastik. Ini ada si papa lagi tidur, sudah tertata, bukannya berarti berantakan. Ini tertata memang tempatnya. Ini di situ adalah spray, ini lemari papa, itu lemari saya. Kenapa kacanya saya tutup? Karena tidur kita jangan menghadap kaca ya. Terus ini bantal-bantal, kumpulan bantal-bantal, dan ini lemari buku. Di atas itu kardus-kardus yang ada isinya kita masukin dan kita susun daripada berantakan. Nah, di atas ini deretan sapu lidi, kabel-kabel. Oke ya. Oke, lanjut. Ini ruangan tengah saya ya. Ini susunan di atas, lihat buku-buku ini. Ini lemari di atas sudah berjejer ya. Jadi ini barang-barang ini tuh saya plastik-plastikin ya. Biarpun saya tumpuk-tumpuk, tapi saya plastik-plastikin. Jadi tidak berarakan di bawah. Tuh ya. Nih. Tumpuk-tumpukan. Ntar kita naik ke lantai 2 ke kamar mandi, ke kontrakan saya, semuanya tuh. Semuanya sudah tersusun ya. Sampah-sampah sudah dibuang. Depan sudah saya pel. Ini setiap pagi ya kita harus beberes rumah. Kita membasmi sarang nyamuk biar tidak banyak nyamuk. Oke, lanjut kita keluar ya. Nih di sini. Oh, saya sudah rapi-rapiin. Walaupun ini bertumpuk-tumpuk, tapi ini disusun ya. Ini tempat karung, tempat sendal, dan tidak berarakan. Berarakan pun itu khusus yang ada di sini aja. Lanjut di sini di luar ini rak piring saya ya. Jadi umum ya. Adik-adik saya semuanya pada yang ngambil di sini. Ini kalau piring bertumpuk ini saya yang cuci piring. Kalau ada banyak ini piring, saya yang cuci piring. Ini cucian saya kemarin nih. Ini adik saya mau bawa ini ke Jonggol. Ini dapur saya ya. Dapur saya sudah, ini kamar mandi saya.
Setiap hari saya harus sikatin kamar mandi, air ke gentong kotor harus diganti. Karena kalau nggak diganti dia gak bagus ya airnya. Karena kita kan mandi, banyak yang mandi di sini. Kamar mandi ini banyak yang make. Selain dari saya yang buat, adik-adik saya semua pada di sini. Ini wastafel saya. Tuh. Lanjut, ini adalah lapangan yang harus saya bersih-bersihin. Ini susunan-susunan kayu, ini saya harus buang-buangin. Ini saya mau panggil Pak Trisno, tukang kayu. Dia biasa, kayu-kayu ini dibuat untuk masak sebagai bahan bakar untuk masak tempe atau tahu. Nah, ya. Dan ini juga harus saya singkir-singkirkan. Jadi ini karena masih seperti ini, jadi saya harus merapi-rapikan dulu ya, agar kalau misalkan ini dipelur atau diubinin tuh biar nggak repot dengan kayu-kayu ini nih. Jadi ini harus juga dibersih-bersihkan ya. Ini pakaian kotor saya ini di sini. Ini pakaian kotor saya udah tinggal segini. Ini harus dikerjakan ini. Anak saya harus mencuci baju karena belajar itu dari rumah. Kalau bukan dari rumah dari mana lagi? Ini susun-susunan paku-paku, martil semuanya. Kalau mau pakai lah silahkan. Tapi taruh lagi ke tempatnya ya. Karena kita juga bisa jadi seperti ini karena kita juga menyusun. Oke. Lanjut kita naik ke atas. Ini adalah tempat kontrakan saya. Di sini sudah saya sapu-sapuin, saya siram-siramin ya. Nah, di sini adalah ruangan jemur-jemuran saya kan. Bisa kelihatan tuh. Lanjut ke kamar mandi. Sudah saya sikat-sikatin, WC-nya sudah saya sikat-sikatin. Air nih kalau ada encunya ini diganti, dikuras ya. Kalau perlu yang pakai ya mandi dah. Kamar mandi yang kedua juga gitu ya. Ini kalau di ember-ember ini ada encunya, tetap ya kita ganti airnya biar jangan banyak nyamuk, karena kita harus membasmi nyamuk. Nyamuk itu jahat. Lanjut kita masuk ke kontrakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kontrakan saya sekamar ya. Tuh. Nah, di atasnya. Ini setiap hari kita harus nyapuin biar tidak ngeres. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ini membasmi jangan sampai banyak nyamuk. Jadi nyamuk itu jangan sampai betah lah tinggal di rumah. Karena kita harus usir, karena nyamuk itu bisa mematikan orang. Pengalaman dari anak saya yang nomor 2 ya, itu gara-gara nyamuk, bahaya. Lanjut kita akan jalan keluar ya. Di sini adalah adik saya Maulana yang tidur di sini. Kita akan beberes, tapi nanti ya kita akan beberes, kita akan belusukan. Nah, di sini adalah adik saya Ibah. Dan ini adalah saya yang suka membersih-bersihkan. Ini dibersihkan aja tampangnya udah begini nih ya. Tampangnya begini. Ini saya yang bersih-bersihin. Lanjut ini kita ke dapur emak. Ke dapur emak ini kenapa banyak-banyak karung? Ini adalah barang-barang yang saya kalau beberes rumah suka nemu-nemu barang-barang plastik. Ternyata ini bermanfaat juga ya buat orang lain. Jadinya saya tuh ngumpul-ngumpulin, tapi bukan berarti saya nyarang ya. Ini juga kalau sudah penuh, ini nanti akan dieksekusi, dibawa keluar, diangkut pakai gerobak. Entah itu yang bawa itu suami saya atau Ricky. Nah, ini jadi tumpuk-tumpukan ini di sini. Oke, ini saya yang bersih-bersihin ini semua. Tuh kalau nyapu-nyapu tuh saya yang bersih-bersihin. Lanjut saya juga ke sini juga, saya juga yang biasa bersihin ini. Ini karena kagak dipel. Ini di sini ada saya si Muhammad. Kita juga harus eksekusi juga ya nanti ya. Di sini ada saya si Rika. Wah. Tuh. Kita eksekusi juga ini rumah ini. Oke, lanjut kita naik ke atas ya. Kita naik ke atas. Nah, ini adalah ruangan anak saya ya. Saya jangan sampai ini rumah ini sampai bakar-bakar nyamuk, obat bakar nyamuk tuh. Untuk mengusir nyamuk biar mengurangi nyamuk. Ini anak saya nih, lemari Aisyah. Ini baju-baju yang belum digosok. Ya, tertata. Ini barang-barang yang layak pakai ya. Lanjut ke kamar. Oke. Jadi saya tidak mau nyarang-nyarang. Kita harus beberes rumah setiap hari. Oke ya, belusukan hari ini rumah saya sudah selesai. Karena saya yang mengajari adik-adik saya jangan sampai rumah banyak nyamuk. Jangan sampai
nyarang-nyarang. Kalaupun ada yang kotor-kotor segera dibersihkan. Kalaupun ada karung-karung itu juga dibuang kalau sudah penuh ya. Dan itu ada orang-orang yang menggunakannya, bisa jadi bermanfaat buat orang di luar sana. Oke, demikian. Nanti kita akan belusukan rumah adik saya yang lain, biar kalian tahu siapa yang nyarang. Maka ini nyamuk sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Kita harus nyari sumbernya. Karena rumah saya ini ya setiap hari saya seperti ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya next time video selanjutnya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.